Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadesya Fitri. Saya dari SMKN 42 Jakarta. Saya kelas 11 MP2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi bab 1, yaitu tentang administrasi dan regulasi sarana dan prasarana kantor. Di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian administrasi menurut KBBI, yaitu sebuah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk mencapai kesuksesan bekerja dan usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian administrasi secara luas dan sempit. Secara sempit, administrasi adalah segala aktivitas berkaitan dengan segala hal yang bersifat teknis ketatausahaan. Adapun dalam arti luas, administrasi adalah sebuah aktivitas hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menggunakan sarana dan prasarana perkantoran menuju kelancaran pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri administrasi sarana prasarana kantor. Yang pertama, terdapat tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, terdapat bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Yang ketiga, terdapat kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang keempat, terdapat kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih. Yang terakhir, terdapat proses atau usaha yang melakukan aktivitas atau kegiatan perkantoran. Administrasi, sarana, dan prasarana kantor memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu yang pertama, mampu memberikan kemudahan serta mempercepat proses pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Yang ketiga, pekerjaan di kantor hasilnya menjadi berkualitas serta terjamin. Yang terakhir, menimbulkan rasa puas dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun tujuan administrasi sarana prasarana kantor. Yang pertama, sebagai cara untuk menjaga serta mempertahankan kondisi teknis dalam pekerjaan di perkantoran. Yang kedua, administrasi sarana dan prasarana kantor bisa menyediakan pedoman kerja bagi karyawan di suatu perkantoran. Yang ketiga, dapat menyediakan berbagai sarana serta prasarana yang bisa digunakan oleh para karyawan di perkantoran di tiap unit kerja maupun personel. Yang terakhir, administrasi sarana prasarana perkantoran dapat menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran. Yang pertama, lokasi serta lahan bangunan perkantoran serta alat-alat juga perabot kantor hendaknya dapat menggambarkan cita dan citra pada instansi dan masyarakat setempat. Yang kedua, lokasi dan tempat atau lahan bangunan perkantoran hendaknya berupa kesepakatan dari keinginan bersama para karyawan kantor. Yang terakhir, lokasi dan ruangan perkantoran serta semua penempatan perabot hendaknya selalu disesuaikan dengan kepentingan karyawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti dari sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, sarana kantor adalah peralatan yang dipakai karyawan untuk bekerja yang dapat dipindahkan kemana-mana serta bisa digerakkan dan memiliki fungsi tertentu. Sedangkan prasarana kantor adalah segala sesuatu yang ditujukan kepada benda-benda yang tidak bergerak, seperti gedung, ruang, dan tanah. Jadi kesimpulannya, perbedaan dari sarana dan prasarana perkantoran adalah sarana perkantoran berupa perlengkapan kantor yang dapat digerakkan, sedangkan prasarana kantor yang tidak bergerak. Nah, adapun ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana perkantoran. Yang pertama, ada perencanaan pengadaan. Yang kedua, ada prakualifikasi rekanan. Yang ketiga, ada pengadaan barang. Yang keempat, ada penyimpanan. Yang kelima, ada inventarisasi. Yang keenam, ada penyaluran. Yang ketujuh, ada pemeliharaan. Yang kedelapan, ada rehabilitasi. Yang kesembilan, ada penghapusan. Dan yang terakhir, ada pengendalian.
Nah, selanjutnya yaitu materi regulasi sarana prasarana kantor. Menurut KBBI, pengertian regulasi adalah sebuah peraturan, sedangkan secara lengkapnya, regulasi adalah suatu cara untuk mengendalikan sekelompok manusia dalam suatu aturan atau pembatasan tertentu. Nah, itu dia pemaparan materi dari bab 1, yaitu administrasi dan regulasi sarana dan prasarana kantor yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.